Anda kembali menyaksikan Lintas Banua Sepekan. Pemirsa, guna mewujudkan kelestarian lingkungan yang lebih baik, PT Permodalan Madani Nasional Cabang Banjarmasin berkolaborasi dengan PT Jasa Raharja melakukan penanaman 7.000 bibit mangrove di wilayah pesisir pantai Desa Sungai Bakau, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut. PT Permodalan Madani Nasional PNM Cabang Banjarmasin berkolaborasi dengan PT Jasa Raharja Kalsel lakukan penanaman 7.000 bibit mangrove jenis Rhizopora di wilayah pesisir pantai Desa Sungai Bakau, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Jumat 18 Agustus tadi. Penanaman bibit mangrove bersama melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan ini dilakukan secara simbolis oleh Kepala Cabang PNM Banjarmasin Ridul Akbar, Kepala Jasa Raharja Kalsel Benyamin Bob Panjaitan, Camat Kurau Zul Puadin, dan Kepala KPH Rahmat Riansa serta masyarakat sekitar. Kepala Cabang PNM Banjarmasin Ridul Akbar menyatakan penanaman 7.000 bibit mangrove bersama PT Jasa Raharja Kalsel ini dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan laut yang lebih melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL. Lokasi ini menjadi fokus PNM lantaran dinilai strategis dalam hal mengembangkan bisnisnya, khususnya pembinaan UMKM di wilayah ini. Baik, hari ini kita melakukan kegiatan TJSL yang dimana kegiatan hari ini kita memberikan bantuan sebanyak 7.000 untuk penanaman mangrove. Jadi bantuannya kita berikan ke Kecamatan Kurau dan memang ini sudah dijadwalkan sebelumnya memberikan, karena memang di daerah sini kita melihat potensi lautnya cukup baik tapi tidak ada mangrove dari lingkungan sekitar, sehingga kita berinisiatif membuat tanaman mangrove sebanyak 7.000 yang nanti akan membantu lingkungan ini lebih baik ya kan untuk kedepannya. Dan hari ini juga kita menggandeng salah satu BUMN itu Jasa Raharja untuk bekerja sama bagaimana caranya membantu masyarakat di sini untuk bisa lebih baik kedepannya dalam hal melestarikan lingkungan laut Kecamatan Kurau. Kepala PT Jasa Raharja Kalsel Benyamin Bob Panjaitan menyatakan ini merupakan bentuk kepedulian bersama dengan tujuan mencegah abrasi pantai dan meningkatkan oksigen serta penyerapan karbon dioksida, menjaga kualitas air dan udara serta meningkatkan biota laut. Sebagai salah satu bentuk perhatian kita bersama terhadap isu lingkungan dengan tujuan untuk mencegah abrasi pantai, meningkatkan oksigen dan penyerapan karbon dioksida, menjaga kualitas air dan udara, dan juga meningkatkan habitat biota laut. Harapan kedepannya penanaman mangrove ini bisa diperluas ya, bisa diperluas karena ini kan masih belum begitu lebar ya, tapi ini adalah merupakan suatu awal yang baik, kolaborasi antar BUMN untuk meningkatkan kualitas lingkungan kita. Sementara itu, Camat Kurau Zul Puadin menyambut baik aksi sosial ini karena sangat membantu lingkungan pantai di wilayah ini. Berharap ribuan mangrove yang ditanamnya dapat tumbuh subur bahkan diperluas lagi hingga kedepannya bisa menjadi objek wisata yang akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi warga di wilayah ini. Harapan saya sih kalau ini nanti sukses bisa tumbuh. Saya mintanya sih di sepanjang pesisir pantai di Sungai Bakau ini bisa ditanami mangrove. Mungkin ini bisa dijadikan nanti objek wisata mangrove. Buhail, Banjar TV. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri mencanangkan Desa Malinau, Kecamatan Loksado sebagai sentra penjualan anggrek di wilayahnya. Pencanangan ini dilakukan mengingat Desa Malinau kedepannya akan menjadi jalur lalu lintas utama
dari dan menuju ibu kota IKN. Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga terkenal memiliki berbagai keanekaragaman hayati. Salah satu keunikan dan kelebihannya adalah tersedianya berbagai anggrek alam bersumber dari lingkungan hutan yang masih asri. Alasan itu yang membuat DPC Persatuan Anggrek Indonesia PAI HSS menjadikan Desa Malinau, Kecamatan Loksado sebagai sentra jual beli anggrek, khususnya anggrek hutan. Pencanangan Desa Malinau sebagai desa sentra penjualan anggrek dilakukan Bupati ditandai pemotongan untayan melati. Dilanjutkan penyerahan tanaman anggrek dari pengurus PAI HSS kepada Bupati dan Sekretaris Daerah. Menurut Ketua DPC PAI Dr. Silo Komang Windu Suhartidi, di Desa Malinau ditemukan anggrek hutan yang tidak terdapat di daerah lain. Suhartini berpesan agar warga Desa Malinau membudidayakan anggrek dengan baik dan benar dan tidak memburu anggrek secara sembarangan tanpa tidak memperhatikan ekosistem lingkungannya. Sementara Bupati HSS Haji Ahmad Fikri menghendaki dicanangkannya Desa Malinau sebagai sentra jual beli anggrek bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Anggrek tidak sekedar indah dipandang, tapi juga bisa meningkatkan pendapatan. Jadi kita berharap adalah disalahkan Desa Malinau yang letaknya sangat strategis ya, lintas Kalimantan ini bisa menjadi daya tarik orang untuk singgah. Nanti mungkin ada hasil bumi yang mereka bisa jual untuk mendampingi anggrek ya. Maka saya tanya dengan kami apakah pasar digunakan ya tidak. Maka itu bisa dijadikan salah satu tempat sentra anggrek dan sentra jualan yang lain ya. Mudah-mudahan sekali lagi kalau lewat bambu rafting bisa singgah di Komiki, lihat anggrek kita. Kalau lewat darat bisa singgah di Malinau ya. Hadir dalam pencanangan tersebut Camat Loksado, Kapolsek, Ketua MUI Kecamatan Loksado, Kepala Desa Malinau, dan anggota PAI HSS serta masyarakat sekitar. Memeriahkan acara tersebut turut ditampilkan tarian humbal oleh anak-anak pelajar Desa Malinau. Abdian Syah Kandangan melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, beralih ke segmen lain, bisnis pepaya tampaknya sangat menjanjikan untuk dilakukan. Sebab salah satu jenis buah yang rasanya manis ini selalu mampu membangkitkan selera makan melalui rasa dan... Pemirsa, kita beralih ke segmen lain. Bisnis pepaya tampaknya sangat menjanjikan untuk dilakukan. Sebab salah satu jenis buah yang rasanya manis ini selalu mampu membangkitkan selera makan melalui rasa dan teksturnya yang lumayan berair. Usaha perkebunan pepaya tersebut ternyata sudah dilakukan petani asal Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Seperti apa cerita selengkapnya? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Pepaya California merupakan salah satu varietas buah pepaya yang banyak disukai. Pepaya California memiliki daging buah yang tebal, rasanya manis, dan daya simpannya relatif lama. Bagi para petani, pepaya California merupakan komoditas yang prospek bisnisnya menjanjikan. Namun untuk mendapatkan hasil panen melimpah, cara menanam pepaya California harus dilakukan dengan baik. Walaupun namanya pepaya California, namun buah ini bukan berasal dari California. Buah pepaya ini justru merupakan salah satu varietas buah hasil rekayasa genetik ilmuwan dari Indonesia. Awalnya buah ini memiliki nama pepaya Kalina, nama California hanya dibuat sebagai branding saja karena dianggap mudah dikenal dan menjual. Pepaya California yang tumbuh subur dan telah berbuah lebat adalah sebuah terobosan yang dilakukan Yandi bersama kelompok tani di Desa Telaga Langsat, Kabupaten HSS. Berkat keseriusan dan ketekunan yang dilakukan, akhirnya ratusan pohon pepaya California telah membuahkan hasil yang diharapkan. Dalam satu kali panen bisa menghasilkan 1 ton buah pepaya siap jual. Untuk harga jualnya sendiri bervariasi,
Ketika konsumen langsung membeli di kebun, harganya hanya sekitar Rp5.500 per kilogram. Jika dikirim keluar provinsi, maka harganya bisa mencapai Rp6.000 per kilogram. Sedangkan jika dijual eceran, harganya Rp10.000 hingga Rp13.000 per kilogram. Diakui Yandi dalam menggeluti usaha bidang pertanian, hal ini tidak lepas dari pengaruh lingkungan dan orang tua yang juga berprofesi sebagai petani. Dari sanalah akhirnya menumbuhkan jati diri untuk menggeluti pertanian. Diceritakan Yandi, di tanah seluas kurang lebih setengah hektar ini, pada awalnya ditanami berbagai sayuran seperti cabai, tomat, dan pare. Berkat ketekunan ini akhirnya banyak kaum muda di Kecamatan Telaga Langsat yang mengikuti jejak langkahnya dengan menjadi petani. Dan untuk kedepannya Yandi akan kembali melakukan terobosan lain, yaitu dengan menanam jeruk lemon, jeruk madu, alpukat, serta jambu kristal. Awalnya ini tidak terlepas dari lingkungan dan orang tua. Kebetulan orang tua saya juga seorang petani dan lingkungan saya dibesarkan dari lingkungan yang masyarakatnya mayoritas sebagai petani. Dari situlah tumbuh dalam jati diri harus membangun dunia pertanian. Dan ini juga berimbas bukan hanya pada saya, tetapi petani-petani yang muda juga di Desa Telaga Langsat. Makanya untuk Telaga Langsat regenerasi petaninya untuk saat ini dan kedepannya itu dijamin aman karena sudah tersusun, mulai dari yang tua udah ada, bahkan yang muda-muda umur 17 tahun sudah juga berminat di bidang pertanian. Abdiansa Kandangan melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, kita ke segmen informasi olahraga. Tim sepak bola Manis FC keluar sebagai pemenang pertama usai mengalahkan Bangkalsel dengan skor telak 3-0 pada event Bangkalsel Trofeo 2023 dalam rangka memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-73 Kabupaten Banjar di Stadion Demang Lehman, Martapura. Dalam rangka HUT ke-78 RI dan Hari Jadi ke-73 Kabupaten Banjar, Bangkalsel menggelar Trofeo Cup 2023 bertempat di Stadion Demang Lehman, Martapura. Keluar sebagai juara pertama, tim besutan sekaligus dimotori Bupati Banjar Saidi Mansur, Manis FC. Dalam laga yang digelar pada Rabu sore, Manis FC berhasil menumbangkan Bangkalsel dengan skor 3-0. Juara kedua diraih tim Pemkab Banjar setelah mengalahkan Bangkalsel dengan skor 1-0. Hingga tim tuan rumah harus puas berada di peringkat ketiga. Usai laga, Bupati Banjar Saidi Mansur mengatakan Bangkalsel merupakan mitra kerja pemerintah yang memiliki peran dalam pembangunan di Kabupaten Banjar. Ia berharap kerjasama ini akan terus terjalin dengan baik di masa mendatang. Melakukan laga persahabatan, tentu mitra kerja pemerintah perbankan ini terus terjalin dengan baik. Tentu kami juga menginginkan Bangkalsel mempunyai peran penting untuk pembangunan di Kabupaten Banjar dan mudah-mudahan kami juga sangat berterima kasih tentunya atas ucapannya, atas doanya dan mudah-mudahan melalui silaturahmi ini menjadi doa bersama kesuksesan baik Bangkalsel maupun juga Pemkab Banjar. Adalah tim Manis dari Kabupaten Banjar, yang kedua Pemkab Banjar, yang ketiga dari Bangkalsel. Alhamdulillah hari ini yang berhasil menjadi juara itu adalah tim Manis dari Kabupaten Banjar dan pemain terbaiknya adalah Pak Saidi Mansur. Kami berharap kegiatan ini juga bisa memberikan peningkatan kerjasama, silaturahmi dan bagaimana dukungan Bangkalsel terhadap Pemkab Banjar dan bagaimana juga Pemkab Banjar selama ini memberikan dukungan terhadap permodalan terhadap operasional bank di Kabupaten. Selain trofi juara tim, Saidi Mansur dinobatkan sebagai pemain terbaik dan berhak menerima trofi serta uang pembinaan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, informasi selanjutnya,
Sedikitnya 50 regu ikut dalam lomba olahraga tradisional Balogo yang digelar Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia Kabupaten Banjar yang bekerja sama dengan Persatuan Olahraga Balogo seluruh Indonesia serta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata setempat. Balogo merupakan salah satu jenis olahraga tradisional yang berasal dari suku Banjar di Kalimantan Selatan. Namun lebih dari sekedar olahraga, Balogo memiliki makna yang mendalam. Permainan ini tidak hanya memberikan kesenangan, tetapi juga merupakan warisan budaya yang bernilai serta memiliki filosofi yang luhur dari tradisi nenek moyang. Nilai-nilai inilah yang ingin diangkat pemerintah Kabupaten Banjar dengan melaksanakan lomba olahraga tradisional Balogo dalam rangka memeriahkan HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia dan hari jadi ke-73 Kabupaten Banjar dengan harapan dapat dilestarikan dan menarik bagi generasi muda. Lomba ini dibuka Bupati Banjar diwakili Asisten Administrasi Umum Rahmat Dhani berlokasi di Jalan Kenanga Martapura Selasa tadi. Peserta terbagi menjadi 50 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 3 orang peserta sehingga total peserta 150 orang. Jadi salah satunya melalui event-event ini kita berusaha untuk melestarikan budaya Balogo. Nah, harapannya ini dilihat oleh publik, dilihat oleh masyarakat sehingga ini mungkin nanti dipublikasikan oleh kawan-kawan media juga mempublikasikan sehingga dilihat oleh masyarakat luas dan mudah-mudahan generasi muda tertarik. Memang saat ini pesertanya usia ya rata-rata sudah relatif tua. Mudah-mudahan ke depan kita akan coba kategorikan lagi peserta yang pelajar atau pemuda. Nanti kita buat kategori lagi untuk lomba berikutnya supaya pengembangan olahraga tradisional ini khususnya Balogo ini juga nanti menjadi diminati oleh para pemuda atau para pelajar di daerah kita. Lomba terbuka se-Kabupaten Banjar tersebut diikuti peserta dari beberapa kecamatan seperti Sungai Tabuk, Astambul, dan kecamatan lainnya memperebutkan hadiah total 4,5 juta rupiah. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, informasi mengenai lomba olahraga tradisional Balogo tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Lintas Bandua Sepekan Minggu ini edisi 27 Agustus 2023. Kita berjumpa kembali pekan depan di Lintas Bandua Sepekan hanya di Banjar TV. Akhirnya saya Lina Stalina beserta tim yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Kami ucapkan selamat menikmati hari pekan bersama keluarga dan orang terkasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.